Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku, Anak Agung Sagung Istri Mira Areswari Nantara dengan NIM 20105210040 dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Udayana. Nah, oke, teman-teman, aku balik lagi nih dengan sebuah video baru aku, dimana di sini aku akan membahas terkait dengan percobaan pembuatan RSBL dengan menggunakan Excel pada mata kuliah rancangan percobaan. Nah, di sini aku sudah menyajikan sebuah data, teman-teman. Sebuah data ini di mana aku membuatnya secara random, secara acak, yang berdasarkan dari pikiran-pikiran yang benar-benar random saja, teman-teman. Jadi aku masukin datanya ini di sini. Nah, sebelumnya jumlahnya ini juga belum isi, teman-teman. Ini masih kosong. Namun di sini aku mau kita sharing lebih singkat aja. Jadi mungkin teman-teman penasaran gimana sih caranya mencari jumlah, teman-teman. Mencari jumlah itu adalah rumusnya sama dengan sum, kemudian kurung buka. Teman-teman bisa blok aja data yang di sini, data yang di atas apabila teman-teman ingin mencari jumlah untuk barisnya, jumlah barisnya. Teman-teman bisa blok aja data yang di atas ini dari nomor baris pertama, maka teman-teman akan mendapatkan hasilnya. Nah, sebelumnya mohon maaf teman-teman apabila di sini untuk mencari jumlah formula aku tidak tertera di atas di bar, karena aku juga kurang tahu, mungkin Excelku agak bermasalah, tapi tadi aku coba sebenarnya mau, cuman dia nggak tertera di atas seperti itu. Kemudian setelah kita mendapatkan satu hasil yang di atas ini, kita bisa drag aja ke bawah. Caranya kita menaruh tanda tambah ini di pojok bawah, pojok kanan bawah, kemudian kita drag aja ke bawah gitu. Nah, untuk mencari jumlah kolomnya, juga sama dengan rumusnya, sama dengan sum, kemudian kita masukin. Namun apabila kita mencari jumlah kolom, maka yang harus kita drag itu adalah kolomnya juga dari atas ke bawah seperti itu. Maka kita akan mendapatkan hasil sebesar ini. Kemudian kita juga bisa drag ke samping dengan cara menaruh tanda tambah ini di pojok kanan bawah, kemudian kita tarik ke samping. Maka sudah kita dapatkan hasil yang paling besar di pojok kanan, itu yang warna kuning, teman-teman. Nah, kemudian setelah kita mencari itu, kita akan mencari sumber keberagaman. Ini sebenarnya sumber keragaman, teman-teman, sorry ya, sumber keragaman. Kemudian kita akan mencari DB, JK, KT, F hitung, dan juga F tabel 5%-nya. Nah, teman-teman, di sini cara mencari DB ini juga nggak tertera ya, teman-teman. Tapi cara mencari DB itu adalah dengan cara dikurangin. Jadi kita hanya perlu memasukkan dari jumlah barisnya, kita ada berapa, kemudian kita kurangi dengan 1. Begitu juga untuk kolom, perlakuan, dan juga total. Hanya saja totalnya kita bloknya semuanya, teman-teman. Kemudian semuanya dikurangi 1, maka teman-teman akan mendapatkan hasilnya seperti ini. Nah, untuk galatnya sendiri, kenapa dia paling terakhir yang harus dicari, teman-teman? Karena galat ini merupakan pengurangan dari total, kemudian dikurangi baris, kolom, dan juga perlakuan. Jadi sekali lagi, untuk galat ini totalnya dikurangi dengan baris, dikurangi dengan kolom, dan dikurangi dengan perlakuan, maka akan mendapat hasil sebesar ini. Nah, lagi-lagi teman-teman, aku mohon maaf karena di bar di sini tidak tertera formulanya. Sebenarnya tadi juga udah masukin formula dan dia mau, cuman nggak tertera di atas gitu. Mungkin ada kesalahan atau error di Excelnya. Nah, untuk JK-nya sendiri, teman-teman, untuk mencari JK itu kita bisa menggunakan cara yang
hampir mirip dengan DB. Jadi teman-teman bisa blok sesuai dengan data yang sudah teman-teman sajikan, kemudian teman-teman masukin, terus mengikuti formula dengan menggunakan kode A, dan hasilnya akan keluar seperti itu. Begitu juga mencari kolomnya, mencari perlakuan, kemudian mencari total, dan yang terakhir adalah mencari galatnya. Kemudian teman-teman, setelah kita mencari JK dan DB, apa yang harus kita cari? Selanjutnya kita akan mencari KT, teman-teman. Cara mencari KT gimana? Cara mencari KT adalah dengan cara membagi JK dengan DB. Jadi, apabila kita mencari KT baris, yang harus kita bagi adalah JK baris dengan DB baris. Apabila kita mencari KT kolom, yang kita bagi adalah JK kolom dengan DB kolom. Begitu juga dengan perlakuan dan juga galatnya. Namun yang membedakan di sini kita tidak mencari total, teman-teman, hanya sampai di galat saja. Nah, begitu juga dengan F hitungnya. Cara mencari F hitung adalah dengan membagi KT-nya. Apabila kita mencari F hitung untuk baris, maka yang kita bagi adalah KT baris dan juga KT galatnya. Yang ini kita bagi dengan yang ini. Kemudian untuk mencari F hitung kolomnya juga sama, maka yang harus kita bagi adalah KT kolom dengan KT galat. Apabila F hitung yang kita cari adalah untuk perlakuan, maka kita bagi KT perlakuan dengan KT galat. Nah, begitu terkait dengan F hitung dan juga KT, kita mencari F hitung dan juga KT. Kemudian yang terakhir kita akan mencari F tabel untuk 5%. Nah, rumus yang digunakan adalah, mohon maaf sekali lagi teman-teman, rumus yang kita gunakan di sini adalah sama dengan F inverse, atau tulisannya itu FINV, kemudian kurung buka. Karena di sini kita mencari F tabel 5%. Nah, 5% itu kita ubah menjadi desimal dulu, maka kita buat dia berupa 0,05. Kemudian teman-teman ikuti saja formula yang diminta untuk membuat titik koma atau koma. Nah, setelah itu teman-teman input data dari DB, dari DB baris dan juga DB galat. Itu apabila teman-teman mencari F tabel 5% untuk barisnya. Sama seperti tadi, apabila baris maka yang dibagi adalah maka yang diklik adalah baris dengan galat. Apabila kolom, yang diklik adalah kolom dengan galat. Kemudian apabila perlakuan, ya perlakuan dengan galat, seperti itu. Maka teman-teman akan mendapatkan hasilnya secara otomatis. Kemudian bagaimana caranya mencari faktor konversi? Nah, mungkin ini rumusnya baru kelihatan ya teman-teman. Untuk mencari faktor konversi adalah dengan cara kita harus membagi hasil yang terbesar ini, yang kuning ini, kemudian dikuadratkan dibagi dengan 4 kuadrat. Kenapa 4 kuadrat? Karena kita di sini memiliki 4 buah perlakuan. Nah, seperti itu untuk mencari faktor konversinya. Kemudian mungkin teman-teman juga penasaran dengan apa sih kotak yang di samping ini. Nah, sebenarnya kotak yang di samping ini merupakan perlakuan dari data yang sudah kita sajikan ya teman-teman. Sebenarnya ini tuh seperti ringkasannya, seperti itu teman-teman, dari jumlah dan juga raratanya. Nah, setelah itu kita perlu menguji BNT-nya. Kita masukkan perlakuan yang tadi di kolom kecil itu, kemudian kita juga masukkan rata-ratanya yang tadi di kolom kecil itu atau yang di data yang sudah kita sajikan, kemudian kita cari selisihnya. Bagaimana caranya mencari selisih? Caranya adalah dengan mengurangi perlakuan A dengan perlakuan B. Nah, perlakuan A dikurangi perlakuan B, maka hasilnya kita dapatkan, kita taruh di sini. Kemudian perlakuan B dikurangi perlakuan C ditambah dengan hasil yang tadi, kita mendapatkan hasil ini, begitu seterusnya sampai dengan mendapatkan notasinya. Nah, mungkin di
penjelasan RSBL kali ini saya tidak banyak menjelaskan teman-teman, tapi saya lebih banyak meminta maaf karena dari tadi di bar tidak tercantum formula-formula yang saya gunakan dalam pembuatan RSBL di Excel untuk mata kuliah rancangan percobaan kali ini. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sekali lagi, dan mohon maaf juga apabila saya terdapat kesalahan kata, kesalahan perbuatan, atau kesalahan penulisan, serta kekurangan-kekurangan lainnya. Mohon dimaafkan dan saya ucapkan terima kasih.